Welcome back to my YouTube channel Suwardi Aritonang Official. Kali ini kita mau mengangkat tema atau topik mengenai pidana penipuan dan penggelapan, dan bentuknya seperti apa dan perbedaannya seperti apa. Video ini saya sengaja angkat karena banyak pertanyaan dari teman-teman saya dan klien-klien saya. Nah, sehingga saya ingin menjawab secara keseluruhan dengan diekspos atau diupload di video ini. Nah, pertama kita melihat secara dasar hukumnya. Penggelapan itu diatur di dalam pasal 372 ya. 372 KUHP. Nah, bunyinya seperti ini. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 900 rupiah. Ya. Kalau dia penipuan, dia diatur di dalam pasal 378. Bunyi pasalnya seperti ini. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, itu pengaturan dalam pasal KUHP ya. Ketentuan hukumnya ya demikian bunyi pasalnya. Nah, sekarang kita ingin melihat bentuk secara kasus nyata ya, contohnya lah gitu. Kalau penipuan ini bentuknya seperti ini. Misalnya ada yang mengiming-imingi mau masuk PNS ya, kan pernah saya urus seperti itu. Dengan menawarkan 100 juta dia mengaku sebagai pejabat di instansi pemerintah lah gitu kan. Nah diserahkan uang kepadanya, ternyata nggak lulus gitu kan, dan ternyata juga nggak benar dia sebagai pejabat di situ. Nah, uang itu pun dibawa kabur. Itu sudah penipuan. Artinya dari awal dia mengaku sebagai pejabat, nama palsu, martabat palsu, dengan mengiming-imingi, dengan bujuk rayu seolah-olah nanti bisa lulus masuk PNS itu kan gitu. Orang tergerak dong, ya kan? Nah, namun ternyata enggak gitu loh. Nah, dan ternyata pun bukan pejabat di sana. Itu contoh kasusnya. Atau seperti yang sekarang ini, banyak orang menawarkan mobil iming-iming murah gitu kan. Dia mengaku di satu pejabat ini lelang murah, harga mobil Fortuner hanya 100 jutaan loh. Nah, orang kan ya tertarik kan gitu. Waduh, ini murah sekali. Nah, namun ternyata kan dia juga bukan pejabat di sana. Itu kira-kira, dan saya pikir kasus ini, penipuan ini kan sudah kasus yang banyak terjadi lah ya, yang di masyarakat itu. Nah, kalau penggelapan contoh kasusnya begini. Dari awal itu barang memang sudah ada sama dia. Katakanlah begini. Itu barang, atau katakan contohnya motor kita dipinjam orang gitu ya. Nah, dipinjam, ternyata orangnya nggak balikin, dia pun nggak tahu kemana lagi gitu loh. Kita cari sudah nggak tahu kemana, menghindar lah. Nah, artinya dari awal kita serahkan ke dia bukan secara melawan hukum ya, tapi secara sah, secara sadar kita serahkan ke dia ya. Nah, di situ unsur perbedaannya dengan penipuan tadi. Kalau dia penipuan, sejak dari awal kita menyerahkan sesuatu barang, itu memang karena kita serahkan karena iming-iming, karena bujuk rayu, karena martabat palsu, nama palsu. Jadi secara dari awal pun memang sudah suatu perbuatan melawan hukum gitu loh. Secara kejahatan dia melakukan. Kalau dia penggelapan, bukan dari awal, dia bukan secara melawan hukum. Makanya bunyi pasalnya tadi kan dengan
barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki gitu. Nah, sejak dari awal kita serahkan ini bukan secara melawan hukum. Nah, di situ perbedaannya. Kalau dia penipuan, sejak dari awal itu sudah diserahkan secara melawan hukum atau secara kejahatan. Kalau penggelapan, dia sejak dari awal bukan diserahkan, bukan dilakukan secara melawan hukum. Nah, jadi perbedaannya lebih kepada bagaimana beralihnya suatu barang atau berpindahnya suatu barang. Nah, yang penipuan itu berpindah atau kita serahkan karena bujuk rayu atau karena diiming-imingi atau dengan ya kita secara terbujuk rayu lah gitu kan. Nah, baru maka kita serahkan. Kalau ini enggak. Jadi dari awal bisa saja misalnya seperti ada penggelapan ini juga diatur dalam 374 penggelapan pemberatan. Bisa saja misalnya seorang manajer atau seorang pejabat menggelapkan suatu barang gitu kan, atau seorang manajer lah misalnya dia mobilnya dijual atau dia tidak mengembalikan pada perusahaan, itu bisa penggelapan. Misalnya juga begini, seorang bendahara arisan gitu ya, kalau dulu sering tuh arisan kan, nah uangnya malah dibawa kabur. Nah, artinya sejak dari awal bukan suatu kejahatan dilakukan, tapi memang barang itu ada padanya bukan karena dilakukan secara melawan hukum. Nah, itu perbedaannya dengan penipuan tadi. Jadi sesederhana itu sebenarnya perbedaannya. Perbedaan penyerahan barang tadi kepada si pelaku. Nah hanya kalau di penipuan unsur subjektifnya dia dengan maksud kan gitu ya, dengan menguntungkan diri sendiri. Tidak harus diri sendiri, bisa juga orang lain diuntungkan atau bisa juga melalui orang lain yang menerima kan gitu. Nah, karena bahasa klausul pasalnya seperti itu gitu kan. Nah, kira-kira demikian yang bisa saya share soal perbedaan dan bentuk tindak pidana penggelapan dan penipuan. Kalau ada masukan silahkan komen di bawah supaya channel kita berkembang dan kita terus bangun channel ini. Mohon like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.